Dan hari ini kita sedang berada di rumahnya Ibu Gino. Hari ini kita mencoba mereview, katanya punya pusaka turun-temurun di rumahnya. Entah apa nanti yang akan kita temukan dalam review kita hari ini. Nanti kita diantar lagi di Gino sendiri. Ayo, mana pusakanya? Ayo. Dan hari ini kita mau review dua buah pusaka dari Gede Gino. Nanti kita coba untuk melihat apakah pusaka ini punya tuah atau tidak, ataukah memang hanya sebuah warisan seni atau bagaimana. Nanti Gede Gino yang akan menjelaskan pusaka ini sebenarnya bagaimana. Karena menurut beliau ini pusaka dari leluhurnya. Bagaimana asal-usul pusaka? Keris ini emang sudah ada sejak saya lahir, itu udah lama. Dan ini kalau misalnya hari-hari rainan, kalau Balinya ya Bali. Rainan Bali lalu di Bantenin atau disesajenin. Cuma untuk gininya sejarahnya saya kurang begitu jelas, makanya saya minta dadanya menerawang gimana sih sebenarnya keris ini awalnya gitu. Yang mana dulu, yang ini apa yang ini? Iya, yang mana saja boleh. Kalau yang kecil ini keris luk 3 ya, keris luk 3 ini memang warnanya agak panas. Ini memang dulu diperuntukkan untuk menangkal besti, menangkal orang-orang jahat, orang diulip seperti itu. Yang kita lihat ini diulip di antara Majapahit dan Setro. Kalau tiap menonton film seharusnya ini dikasih saja Segahan Agung, dan juga ini anak ayam yang kecil tuh dipotong. Biasanya kalau ini belum ini purnama film tuh selalu dibantu gitu, tapi nggak pakai anak ayam. Yang ini kan tak pernah Segahan Agung, ini juga nggak pernah. Ini kayaknya udah Segahan Agung, ini belum. Keris luk 3 nih bisa dilihat di sini 1, 2, 3. Ini artinya adalah keseimbangan keinginan duniawi dan rohani. Pokoknya tujuan dari leluhur D itu tujuan harus tercapai. Ini sebenarnya kalau kita lihat dipakai keluar malam-malam, dibawa dari bapaknya itu dulu, dibawa sebagai seselat penangkal magic, penangkal desti, penangkal santet dan sebagainya. Ini memang diuntukkan untuk seperti itu. Ini nanti panas nih, coba panas itu kan. Panas nggak? Rasanya seperti apa? Panas. Oh ya. Kalau ini tidak diupacari dengan benar, dilakukan dengan benar, ini juga pengaruh terhadap kesehatan. Sering ini kepalanya itu sering sakit kan, tipis. Ini juga bisa merusak di keluarga. Biasanya cepat emosi, ya kan? Cepat emosi, cepat marah-marah, pokoknya ini lah yang keroknya. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang
yang namanya pusaka. Apalagi setelah dipacari, setelah diminta buahnya ini, memang akan mempengaruhi penghuni rumah itu sendiri, termasuk siapapun di sini pasti dipengaruhi. Makanya ini harus dirawat. Dirawat ini kelihatan sekali nggak pernah dirawat, ya kan? Nggak pernah dirawat nih. Terus tiga, emang pegang aja nggak berani. jangan terlalu dikeramatkan, ya. Harus dirawat. Pegang nggak berani, kesalahan banyak orang, seharusnya dirawat. Ini kasih apa ya, poleng merah dari Majapahit. Kalau yang lihat seperti itu sejarahnya, memang diilik atau dipesepati oleh Sebalean, ya. Ini kalau lihat tuahnya biasanya menarik ya. Ini nggak tahu menarik apa enggak. Itu biasanya tuanya kuat. Ini sih masih kuat, tapi agak negatif mempengaruhi lingkungan. Itu artinya keris ketiga, itu artinya adalah keinginan, segala keinginan yang mau pakai harus tercapai. Gitu. Ini keris sekitar tahun 1940-an sudah ada. Kita lihat zaman kemerdekaan ini sudah ada, dipakai oleh beberapa orang estafet, dan terakhir mungkin ganti yang itu di sini. Kalau yang ini dari corak keris, ya. Corak kerisnya ini keris baru, keris buatan baru. Ini bisa dilihat sebenarnya keris baru, cuma auranya ini lebih lebih lembut tapi tajam. Ini keris maksudnya adalah untuk kewibawaan. Bentuknya ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 ditambah 1, 6 kali 2, 12, tambah 1, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Untuk 13 itu gunanya untuk kewibawaan, untuk mempengaruhi orang. Biasanya kalau zaman dulu ini miliknya raja-raja. Nah, kenapa kok bisa sampai di sini? Sudah saya kontrol, soalnya udah dari kecil, dari sebelum lahir udah ada katanya keris ini. Tapi dari tekstur ini keris baru. Cuma di Pasupati ini di Pura Dalam. Pasupati Pura Dalam. Auranya ini aura kewibawaan, karisma. Dari orang, kalau 13 itu dalam spiritual biasanya adalah kesialan, musibah. Ini keris 13 itu artinya adalah menangkal kesialan itu sendiri, biasanya. Ini kekuatannya emang, sosoknya memang dilik di dalam, di Pura Dalam. Itu saja keris satu momen, ya. Satu momen itu hanya nggak seberapa. Ini bisa begini. Karena memang ada kuatnya sedikit. Ini kalau dipegang rasanya seperti apa? Berat. Berat saya. Berat kepala. Karena menurut dari leluhurnya sendiri, sudah dipakai
pakai pengaku keluarga, harusnya disucikan buat hari ini. Ini keris ini yang paling tidak bagus saudaranya. Kalau ini nanti pastinya jangan begini, ini diganti pakai yang oleh, kasih putih kuning tambah yang oleh, ini juga kelihatan sekali cacaan. Jadi apa lagi yang mau tanyakan? Sebenarnya keris itu adalah simbol dari kekuatan penangkap kekuatan alam semesta seperti ini. Terus kalau dihidupkan sedikit, dipacari sedikit aja udah menangkap banyak kekuatan. Itu biasa. Ini keris baru nih ya. Apa lagi? Itu aja sih udah. Ini soalnya kan. Jadi itu untuk orang Bali ya, jangan terlalu dikeramatkan sampai tidak berani pegang, sampai tidak berani mengambil pusakanya. Karena sebenarnya mereka ingin dirawat, nanti bisa mempengaruhi. Kalau dirawat dengan bagus, dia bisa sebagai penjaga. Jadi saya mau gambarkan sedikit penghuninya di sini ya. Jadi penghuninya seperti ini, seperti manusia api. Api semua. Ini dari pusaka ini. Kalau tidak kuat ya bisa mempengaruhi tubuh, bisa marah-marah. Auranya ini seperti orang yang lagi marah sambil teriak-teriak. Ini yang ada di sini. Ini lumayan kuat bagi orang biasa, itu kuat. Kalau Anda suka marah-marah ini, padahal sebenarnya bagus, bisa untuk pelindung. Kalau yang ini kalem, nggak usah digambarkan, nggak boleh kalem ya, cuma kawarnya bagus. Kalau lebih kuat yang ini sebenarnya, tapi ini lebih agresif, pemarah. Jadi kalau pelajaran untuk orang Bali, kalau punya keris jangan hanya disimpan. Dulu zaman dulu orang-orang Bali itu sejak rumah tangga itu pasti punya keris, karena keris itu sebagai pelindung. Pada zaman dulu sebagai senjata penusuk, senjata untuk menusuk orang. Terakhir keris di Bali itu ya dipakai perang, apa namanya, di Badung, perang Puputan itu yang terakhir. Kalau sekarang ada pakai keris buat kiper, kelihatan murahan sekali. Yang penting dia itu sudah ada konservasinya. Nah, itu aja mungkin untuk review. Jadi secara umum kalau keris Seluk Tiga ini adalah artinya seorang yang mempunyai keris ini tujuannya ingin tercapai. Jadi ya, dia ingin tidak diganggu ilmu hitam. Ini keris Seluk Tiga. Kalau ini 13 sudah di luar pakem, biasanya milik para raja-raja zaman dulu. Oh, jadi hancur keris. Ini 13 yang tadi ya. 13. Ini pegangan para raja-raja zaman dulu. Ini 13. Pegangan raja-raja untuk kekuasaan, untuk wibawa, untuk karisma. Perlakuan untuk pusaka ini, yang pertama ini harus sambelean siap semulung. Yang ini cukup bahan aku. Mau atau film atau bedalan sebenarnya sih untuk film. Ini tujuannya semua penjaga. Ini diam di rumah sebagai penjenengan untuk menjaga keluarga, untuk menuntun juga keluarga itu pesan dari leluhur Anda. Ini bisa dibawa kemana-mana sebagai seslap, sebagai senjata pamungkas. Jadi ini bukan hal yang musik atau apa ya, karena kekuatan Tuhan juga istana di banyak
pusaka. Nah, kita pikirlah tanpa senjata itu bukan hal yang bukan. Kalau memang zaman dulu ada jin yang huni keris mungkin ya, baiklah mestinya keris itu harus dibersihkan supaya tidak dihuni oleh makhluk yang bukan seharusnya. Perlu diolah itu. Dan mungkin hanya itulah review kita untuk pusaka dari lumpurnya Gede Gino. Dan kalau ada yang punya pusaka yang mungkin perlu saya review, yang review nanti bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah nanti yang bisa review apakah apa fungsinya untuk pusaka itu atau bagaimana. Jadi silahkan komen di bawah. Dan untuk video kita hari ini mungkin cukupkan untuk itu saja. Dan sampai jumpa di review atau di penggusuran minggu depan ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi.